Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok Just the Two of Us akan mempresentasikan tentang tugas kami dari Technopreneurship itu yang berjudul Hilltouch. Saya Disha Putri Nazira dan teman saya, Wan Muhammad Hafidhullah. kami akan mempresentasikan proposal dari Technopreneurship kami. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan bagian dari latar belakang proposal kami, yaitu berjudul tentang health tech yang dikembangkan sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat, yakni sebagai sebuah platform digital yang memberikan layanan kesehatan jiwa secara terpadu. Platform ini menawarkan berbagai fitur seperti konsultasi online dengan profesional psikologi, materi edukatif mengenai kesehatan mental, serta sistem yang mengadopsi teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk mendukung layanan yang lebih personal dan responsif. Dengan pendekatan ini, HealthTech berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi pengguna untuk mendapatkan bantuan psikologis tanpa khawatir terhadap penilaian sosial yang negatif. Selanjutnya ada definisi IT Business Plan, yang adalah platform digital berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan jiwa yang aman, nyaman, dan platform ini menyediakan sistem konsultasi online dengan tenaga profesional, konselor, serta dilengkapi dengan fitur edukatif untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Yang selanjutnya ada tujuan IT Business Plan-nya, yang menyediakan akses mudah terhadap layanan kesehatan jiwa, membangun platform digital yang aman dan terpercaya, meningkatkan literasi dan kesadaran kesehatan mental, dan yang terakhir, mengintegrasikan teknologi AI dan big data untuk personalisasi layanan. Selanjutnya ada manfaat IT Business Plan Health Tech. Health Tech sendiri memudahkan pengguna mengakses layanan kesehatan mental secara cepat dan nyaman melalui aplikasi digital tanpa perlu datang ke klinik. Bagi tim Health Tech, platform ini menjadi peluang bisnis berkelanjutan di bidang kesehatan jiwa digital. Potensi pendapatan berasal dari layanan premium dan kerjasama yang strategis. Selanjutnya ada keuangan. Oke, selanjutnya analisis keuangan akan saya jelaskan. Di peralatan itu kami membutuhkan 14 peralatan. Yang pertama itu ada laptop developer, itu untuk pengembangan aplikasi mobile dan web pemeliharaan sistem. Kemudian ada smartphone dengan medium high spec untuk pengujian aplikasi dan dokumentasi promosi. Kemudian ada paket internet dedicated. Kemudian ada PC editing dan monitor, software editing dan desain, mic condenser, lighting ring, green screen atau backdrop, kursi dan meja kantor. Kemudian ada cloud hosting atau dan domain, kemudian ada inskripsi dan SSL sertifikat, kemudian ada audio terapi recorder tools, kemudian ada subscription tools support dan monitor eksternal. Ya, itu terdapat beberapa dengan keterangan kuantitasnya, itu misalnya laptop dengan kuantitasnya 3, unitnya satuannya unit dengan harga 10 juta. Itu kita beli 3 dengan total 30 juta dan total keseluruhan dari peralatan itu sekitar 91.150.000. Kemudian ini ada bahan habis pakai itu yang bisa dibilang dibeli secara rutin. Pertama itu ada paket internet, kemudian ada biaya listrik, konsumsi tim seperti air dan snack, tisu basah dan kering, masker dan hand sanitizer, alat tulis kantor, tinta dan kertas printer, lisensi tools premium, merchandise edukasi, kemudian ada flash disk, label dan stiker branding, kemudian ada poster dan brosur edukasi, kemudian ada notebook dan jenisnya. Itu di total 12.130.000. Dan kemudian pada penyusutan itu, peralatan itu akan mengalami penyusutan. Dengan per tahun penyusutannya itu sekitar 4.500.000, per bulan itu 375.000, dan per unit itu
tergantung barangnya, misalnya laptop itu 18.000. Kemudian ada total investasi itu, perlengkapan yang diperlukan itu sekitar hasil akhirnya itu sekitar 91.150.000, bahan habis pakai sekitar 12.130.000, perjalanan itu sekitar 2.250.000 dan biaya lain itu 3 juta dengan total investasi itu sekitar 108.530.000. Kemudian terdapat biaya operasional itu dengan total termasuk biaya lain-lain itu sekitar 5 juta. Kemudian ada biaya HPP dengan pembulatan harga jual itu sekitar 252.000. Kemudian ada BEP itu per bulan total fixed cost-nya itu 3.005.208 dengan variable cost-nya 287.400. Dan BEP per unitnya itu sekitar minus 85. Kemudian ada cash flow. Kemudian ada laporan laba dan rugi. Itu bulan pertama untung sekitar 17 juta dan sejenis berikutnya. Kemudian ada studi kelayakan. Nah, itu kita pastinya di tahun pertama akan mengalami kerugian karena kita belum tentu balik modal dengan perkiraan investasi awal itu sekitar 108.530.000 dengan biaya NPV-nya itu minus 175.263.455. Kemudian Ada proporsi nilai, yang mana yang pertama itu ada memahami pelanggan. Target pasar dari Heltech sendiri, sasaran utamanya adalah masyarakat yang luas dengan fokus pada generasi Z dan Alpha, yang umumnya merupakan kalangan mahasiswa, pekerja muda, individu yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan mental. Karakteristik penggunanya yaitu kelompok ini dikenal aktif secara digital, memiliki mobilitas yang tinggi, serta mengutamakan kenyamanan dan kerahasiaan. Selanjutnya ada identifikasi masalah dan kebutuhannya. Yang pertama ada akses layanan kesehatan mental, terkhusus konseling yang terbatas di daerah, terutama daerah terpencil. Yang kedua ada takut akan stigma buruk masyarakat sosial saat konsultasi tatap muka. Dan yang terakhir minimnya literasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan jiwa. Yang selanjutnya ada manfaat utama, yang mana terdiri dari kemudahan akses, kenyamanan, dan keamanan dalam mengakses layanan kesehatan jiwa secara privat dan fleksibel. Yang kedua, penyediaan edukasi yang berkualitas dan mudah dipahami. Selanjutnya ada fitur dari produk. Produk Heltech sendiri, yang pertama itu ada konsultasi online via chat ataupun video dengan konselor, yang mana ini merupakan menjadi fitur utama dari Heltech itu sendiri. Yang kedua ada artikel dan konten yang edukatif tentang mental health, yang mana ini fitur yang menyediakan berbagai jenis konten seperti artikel, video pendek, dan tips sehari-hari tentang cara menjaga kesehatan mental. Yang ketiga ada kalkulator BMI untuk koneksi fisik dan mental, yang mana ini fitur tambahan dari Heltech sendiri berupa kalkulator body mass index atau BMI yang digunakan untuk membantu pengguna memahami hubungan antara kondisi fisik dan kesehatan mental. Dan yang terakhir ada sistem akun privat, yang mana setiap pengguna akan memiliki akun pribadi dengan kontrol penuh terhadap data dan histori konsultasi mereka. Oke, selanjutnya saya akan mendemokan hasil dari prototipe yang sudah kami buat. Pada halaman pertama itu terdapat onboarding, di sini ada konsultasi, lalu kita ini untuk pendaftaran. Jika berhasil kita akan masuk ke akun yang sudah kita daftar. Berikut ini kita bisa lihat ada artikel, ada informasi penting, lalu ada artikel yang berkaitan dengan penyakit mental, dengan tips juga ada tips-tips.
Kemudian ada halaman notifikasi, pesan, dan ini profil. Kemudian kita bisa melihat halaman konselor itu. Kita pilih, terus kita pilih yang psikolog, kita chat. Di sini kita bisa milih jadwalnya. Kita daftar untuk siapa, kemudian ada metodenya, lalu pilih hari, jam. Kita langsung daftar aja. Setelah pendaftaran berhasil, kita akan ke pesan untuk memulai chat. Kita bisa video call. Dan terdapat riwayat yang sudah masuk. Kemudian kita bisa melihat BMI tinggi dan berat badan yang akan sinkron ke data admin. Ini juga bisa mengubah informasi pribadi. Oke, itu aja yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kelompok saya. Maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.